Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat semua? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa. Allah Akbar. Kok kelihatannya ceria semua ya? Ada Wah, apa iya ya? dong, Pak. Iya dong. Ya, semangat dong. Mantap. Nah, pada pertemuan pada kali ini kita akan membahas yaitu materi tentang jaringan dasar, yaitu jaringan LAN dan perangkatnya. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk saya minta Mas Ansor untuk memimpinnya. Coba Mas Ansor. Ya, Pak. Mari teman-teman sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ansor. Jih, Pak. Tambah nilai, Pak. Insya Allah. Nah, sekarang kita absensi terlebih dahulu ya. Saya sebut namanya satu-satu. Pertama, Rahmat Syawaludin. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, Tina Dewi. Hadir. Selanjutnya yaitu Yanuar Satari Putri. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Ansor Ahmad Arifin. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya, sudah saya catat, Mas. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi. Oke. Pak Ahmad belum, Pak. Oh iya, lupa Ahmad Risobari. Nah, hadir ya. Hadir. Ya, maaf. Nah, kita masuk ke dalam materi ya. Nah, kita masuk ke jaringan LAN. Nah, apa itu LAN? LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun gedung perkantoran. Bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Nah, LAN juga mempunyai fungsi yaitu untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah kecil. Selanjutnya, untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Selanjutnya, untuk memungkinkan dan mempercepat proses berbagi data dan program antar komputer di dalam jaringan. Selanjutnya, membantu menghemat biaya operasional karena perangkat dalam satu jaringan dapat dipakai secara bersama-sama. Misalnya yaitu ada printer, server, dan lain sebagainya. Nah, LAN juga memiliki cara kerja, yaitu LAN bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Sinyal radio menjalar dari pengirim ke penerima melalui free space, pantulan-pantulan, difraksi, line of sight, dan obstructed tiap sinyal pada jalur yang berbeda-beda. Memiliki level kekuatan, delay, dan fase yang berbeda-beda. Awalnya teknologi ini didesain untuk aplikasi perkantoran dalam ruangan. Namun sekarang LAN dapat digunakan pada jaringan peer-to-peer dalam ruangan. Nah, LAN juga memiliki kelebihan yaitu berbagi resource. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita dapat dengan mudah berbagi resource dengan komputer lain. Hal ini tentu sangat efisien. Dan itu dengan berbagi resource kita juga dapat menghemat biaya pengeluaran kita. Sebab kita tidak perlu lagi untuk membeli perangkat seperti scanner, printer, atau media penyimpanan untuk setiap komputer.
Nah, selanjutnya yaitu ada data terpusat. Dengan menggunakan file server, data pada seluruh komputer yang terhubung pada jaringan LAN tersimpan pada satu tempat, yaitu server. Hal ini memudahkan user untuk saling mengakses file yang dimiliki oleh komputer lain. Selain itu juga, hal ini juga membantu untuk membackup data user apabila misalnya terjadi kesalahan, sehingga menyebabkan terhapusnya data pada komputer user. Nah, LAN juga memiliki kelemahan, yaitu keamanan yang rentan. Pada jaringan komputer, keamanan merupakan hal yang sangat vital. Begitu pula pada jaringan LAN. Faktor mempengaruhi keamanan jaringan LAN yaitu user itu sendiri. Sebab tidak menutup kemungkinan user yang Anda miliki tidak dapat menjaga rahasia password yang ia miliki. Nah, selanjutnya yaitu masalah pada server pusat. Masalah pada server pusat dapat berakibat fatal pada jaringan LAN. Hal tersebut dapat mempengaruhi seluruh jaringan komputer hingga mampu menyebabkan komputer tidak dapat melakukan komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu instalasi yang mahal. Instalasi jaringan LAN bisa saja menjadi mahal tergantung bagaimana kebutuhan dan kondisi lapangan. Nah, LAN juga memiliki perangkat, yaitu satu router. Router adalah perangkat keras yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan yang memiliki subnet berbeda. Router juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas trafik jaringan, memiliki tugas yang sangat vital dalam menentukan kondisi sebuah network. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Nah, router bentuknya ada di sebelah kanan, yaitu bentuknya kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada switch. Switch menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Sama seperti hub, perbedaannya adalah switch dapat beroperasi dengan mode full duplex dan mampu mengalihkan jalur dan memfilter informasi ke dan dari tujuan yang spesifik. Sebuah alat yang menyalin filter dan melewatkan paket yang ada di sebuah LAN. Nah, gambarnya ada di samping ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada hub. Hub menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Hub adalah repeater dengan jumlah port yang lebih banyak. Hub tidak mampu menentukan tujuan. Hub hanya mentransmisikan sinyal ke setiap line yang terkoneksi dengannya. Menggunakan mode half duplex sama seperti switch, tetapi perbedaannya adalah hub tidak memiliki fasilitas routing. Nah, selanjutnya itu ada repeater. Repeater bekerja pada layar fisik jaringan, menguatkan sinyal dan mengirimkan data dari satu repeater ke repeater lain. Repeater tidak merubah informasi yang ditransmisikan dan repeater tidak dapat memfilter informasi. Repeater hanya berfungsi membantu menguatkan sinyal saja. Nah, selanjutnya yaitu ada bridge. Bridge adalah intelligent repeater. Bridge menguatkan sinyal yang ditransmisikannya, tapi tidak seperti repeater. Bridge mampu menentukan tujuan. Bridge juga merupakan peralatan jaringan yang digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan. Bridge berfungsi untuk menghubungkan dan menggabungkan media jaringan yang tidak sama seperti kabel UTP dan kabel fiber optik. Nah, selanjutnya yaitu ada NIC, yaitu Network Interface Card. NIC juga disebut sebagai network adapter, digunakan untuk menghubungkan komputer ke kabel yang digunakan pada lokal area network atau LAN. Fungsi utama NIC adalah mengizinkan komputer untuk berkomunikasi dalam network. Nah, yang terakhir yaitu ada kabel UTP atau RJ45. Kabel UTP singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Disebut unshielded karena kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan disebut twisted pair karena di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral alias saling berlilitan. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Siapa tahu ada yang masih bingung? Saya, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oh ya, saya akan menambahkan sedikit ya. Oh, Saudara Rahmat, mau menambahkan?
Saya masih bingung tentang kabel UTP itu, yang RJ45 itu. Oh, oh ya, saya jelaskan ya. Jadi dalam kabel UTP ini ada dua tipe, yaitu tipe strike dan cross. Kalau strike itu ada ini, kabelnya kan berwarna ya, warna-warni. Nah, kalau strike itu ada kabel ujung 1 dan ujung 2. Nah, kabel ujung 1 dan ujung 2 itu sama ya. Warnanya tuh putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, itu urutannya dan itu sama kalau strike. Nah, kalau cross itu juga ada ujung 1 dan 2. Tapi bedanya kalau yang ujung 1 itu warnanya sama kayak yang strike. Bedanya kalau yang ujung kedua itu agak diacak lagi. Nah, jadi itu yang ujung kedua itu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Nah, terjadi perbedaannya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja ya. Nanti saya beri tugas untuk meresum yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, nanti saya kirim Google Form dan saya beri tugas kuis, dan kuis itu juga berbentuk Google Form. Nah, nanti linknya saya kirim lewat grup WhatsApp ya. Nah, sekian dari pertemuan pada kali ini. Bila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap-siap.